lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai string. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa string itu adalah tipe data yang memiliki nilai alfanumerik, yaitu dia bisa berupa angka, huruf, atau karakter yang lainnya. Nah, di sini misalnya tadi jurusan string. Jurusan ini adalah nama datanya, tipe datanya adalah string. Jurusan isinya yaitu teknik informatika. Yang kedua adalah DIM Kopsurat string. Nah, Kopsuratnya adalah nama data dengan string, berarti tipe datanya adalah string. Kemudian Kopsurat ini ya, ini DIM-nya dihilangkan, yang untuk isinya langsung Kopsurat sama dengan 125 ya, garis miring Umsida 270 garis miring TI. Ini adalah isi datanya. Jadi nanti DIM-nya ya, yang ini kita hapus, ini salah ya, langsung Kopsurat sama dengan isi datanya. Kemudian yang keenam adalah single. Nanti single ini nanti tipe data numerik yang memiliki kisaran nilai mulai dari min ya 3, ini sudah miliaran bahkan triliunan ya, hingga 3,40 sekian. Nah, single ini contohnya DIM luas single. Nanti luas ini ada nama datanya, tipe datanya berupa single. Kemudian luas, ini datanya luas, nama datanya isinya 200.000. Yang kedua adalah double, tipe data numerik yang memiliki kisaran nilai yang sangat besar ya. Jadi ini lebih besar daripada single ya, paling besar ini ya, yaitu mulai dari 1,79 ini sudah di atas triliun. Ini min hingga plus. Misalnya ini DIM jarak S double, berarti DIM mendefinisikan data ya. Kemudian jarak ini adalah nama datanya, S double. Double adalah tipe datanya. Di jarak ini nama datanya jarak, isinya 1.200.000. Kalau angka besar bisa menggunakan double ya, paling besar adalah double, tipenya lagi adalah single. Kemudian date ya, tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai tanggal dan jam ya, untuk menyimpan data tersebut jika berupa tanggal atau jam atau waktu ya, itu menggunakan tipe data date ya. Kisarannya dari 1 Januari itu tahun 100 hingga 31 Desember 1999 ya, ini maksimalnya. Kemudian misalnya di sini DIM tanggal lahir date, berarti DIM adalah mendefinisikan data, tanggal lahir adalah nama datanya, date adalah tipe datanya, ini berupa tanggal. Kemudian tanggal lahir ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanda crash ini ya, atau tanggal pagar ini menunjukkan bahwa ini adalah tipe data tanggal ya, 30 garis miring 10 garis miring 2000 ya, tanggal lahir. Kemudian currency, tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai uang sesuai dengan setting komputer Anda. Jadi ini currency-nya, ini lebih condong ke mata uang ya. Ini contohnya DIM harga, harga ini karena berupa uang ya. Kemudian S currency, ini DIM mendefinisikan data harga, ini adalah harganya ya, nama datanya S currency. Currency adalah tipe datanya. Harga di sini isinya adalah 1 juta. Kemudian long. Long adalah tipe data numerik yang mirip dengan integer. Ini nilainya jauh lebih besar daripada integer. Ya, hampir sama dengan integer long. Range-nya dari 2 ya, 2 miliar min 2 miliar sekian hingga 2 miliar positif 2 miliar. Contohnya DIM jarak S-long. DIM ini adalah untuk mendefinisikan data, kemudian jarak ini adalah
nama datanya, kemudian as long adalah tipe datanya. Kemudian jarak ini nama datanya, yaitu isinya 2 juta ya, karena range-nya dia sudah miliar, di juta ini masuk ke long. Tapi kalau kita kasih tipe datanya berupa integer, maka tidak mampu, sehingga nanti error. Jadi alangkah lebih baiknya kalau menggunakan long. Kemudian yang selanjutnya adalah objek, tipe data yang menyimpan objek ya, jadi ini berupa objek. Objek dapat berupa form, kontrol, dan sebagainya ya, dia menyimpan objeknya, objek dalam Visual Basic yang ada di toolbox ya. Ada teks, kemudian ada list, combo ya, kemudian label, teks, itu objek. Ini misalnya dim tulisan as object. Dim ini mendefinisikan data, tulisannya adalah nama datanya, as object, objek adalah tipe datanya. Kemudian tulisan atau tulisan ini ternyata apa? Berupa text box ya. Kemudian varian, tipe data yang bisa berisi segala macam tipe data yang berbeda ya, jadi ini kalau ini varian ini menampung semua tipe data yang berbeda ya. Biasanya digunakan jika Anda tidak mengetahui pasti tipe data yang akan digunakan ya, kalau misalnya kalian kurang mengetahui ini jenis tipe datanya apa ya, belum tahu, maka kita gunakan tipe data varian. Kemudian selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai-nilai atau data secara sementara pada aplikasi Visual Basic. Jadi untuk variabel adalah tempat menyimpan data ya, nilai atau data secara sementara. Jadi ini bisa dihilangkan, bisa dihapus, bisa diupdate. Ini karena apa? Sifatnya sementara. Suatu variabel selalu berubah, yaitu tergantung dari nilai yang diberikan terakhir kali pada variabel tersebut. Ini ya, karena dia sifatnya sementara, maka variabel itu bisa berubah-ubah ya, tergantung nilai yang diberikan pada akhirnya ya. Di nilai akhirnya itu, jadi itulah datanya. Contohnya di sini, contoh luas sama dengan txt luas.text ya. Luas adalah contoh sebuah variabel yang menyimpan nilai yang terkandung di dalam teks txt luas.text ya. Di txt luas ini berupa objek inputan ya, kemudian kalau kita menginputkan nanti disimpan di variabel ya, disimpan sementara di variabel namanya luas. Pendeklarasian variabel. Sebelum variabel digunakan, sebaiknya Anda mendeklarasikan variabel terlebih dahulu ya. Nah, ini variabel, contoh penulisannya ya sebagai berikut. Dim nama variabel. Nah, ya, ini nama data juga disebut nama variabel. As tipe data variabel. Nah, ini contohnya dim counter as integer. Berarti ini adalah variabelnya. Nah, dim untuk mendeklarasi variabel, maka apa? Perlu dim. Nah, ini variabel ini isinya itu sementara. Kemudian as integer ini adalah tipe datanya. Kemudian dim nama as string ya, ini nama variabelnya, nama atau nama datanya ini nama. As string, string adalah tipe datanya. Dim tanggal as date ya. Dim ini adalah nama variabelnya atau nama datanya. As date, date ini adalah tipe datanya, itu berupa tanggal atau waktu. Kemudian pemberian nilai variabel. Variabel yang sudah Anda deklarasikan dapat diberi nilai sesuai dengan jenis